Haleluya, shalom semua. Di alam yang terbuka ini kita akan memuji Tuhan dengan samudera yang indah di belakang kita. Tuhan terlebih indah sebagai penciptanya. Oleh sebab itu mari kita puji Dia dengan antusias. Jangan gelisah, mari memuji. Inilah waktu kita untuk kita bersama-sama berkumpul dalam Together Stronger yang indah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Wah, karena kasih Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
Sungguh Engkau baik Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau mengubahkan hati setiap kami, membuat kami semakin bersuka cita. Kami nggak mau gelisah lagi. Kami mau memiliki hati yang terus senantiasa setiap waktu, setiap hari selalu tertuju dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Melalui Together Stronger hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar supaya hati kami tidak gelisah lagi, supaya kami bisa memuji Engkau. Sebab ada kuasa dalam pujian, sebab ketika kami memuji Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat semakin dikuatkan melalui firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita sudah berada persis di sebelah lautan dan samudera yang indah ini. Together Stronger hari ini di alam terbuka mengingatkan kita bahwa sungguh alam yang Tuhan ciptakan itu indah. Tapi lebih daripada itu, Tuhan kita tuh memang Dialah yang paling indah dalam hidup setiap kita. Yesus Kristus Dialah Alfa dan Omega, Dialah pencipta langit dan bumi. Akan selalu menguatkan setiap kita. Sebelum kita menangkap isi hati Tuhan bersama-sama, saya ingin mengajak supaya pandangan kita benar terlebih dahulu ya. Meskipun setiap kita mungkin ada banyak masalah. Masalah satu belum selesai, tapi datang masalah yang baru. Dan hati kita ini kan kadang seringkali lemah, letih lesu dan berbeban berat. Perasaan gelisah itu seringkali mengganggu jiwa kita. Bahkan gak jarang pula perasaan gelisah ini menjauhkan orang percaya daripada Tuhan. Sudah gak ada semangat lagi untuk mencari Tuhan. Kita langsung saja di Mazmur 13 ayat 1-6. 6 ayat tapi kita akan kupas secara dalam tapi cepat ya. Mazmur 13 ayat 1-6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Mazmur 13 ayat 1-6 ini mengisahkan ketika Daud ini sedang gelisah. Ketika Daud ini sedang sedih, Daud ini mengeluh bahwa Allah sudah lama menarik diri darinya. Seberapa banyak dari kita yang sering merasa bahwa Allah itu jauh dari setiap kehidupan kita. Sebenarnya Allah nggak jauh, tapi kita sering berkata bahwa masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan kita. Makanya mari kita bilang, bukan hanya bilang kepada Tuhan tentang masalah kita, tapi juga apa? Bilang kepada masalah kita kalau kita punya Tuhan yang besar. Bilang kepada masalah kita kalau kita punya Yesus yang dahsyat. Ya. Kemudian Daud ini di ayat 1-3, Daud ini curhat kepada Tuhan. Daud ini berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita gelisah, jangan simpan gelisah kita. Jangan simpan rasa khawatir dan rasa kecewa kita. Ketika kita hidup dalam kegelisahan, ketika kita dihimpit oleh masalah, oleh ketidakpastian, mari kita berbicara kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan isi hati kita. Tahu nggak, waktu kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, bukan hanya rasa syukur saja, bukan hanya memuji dan menyembah, tapi kita menyampaikan apa adanya isi hati kita kepada Tuhan. Nanti dari sana, hati kita akan Tuhan ubahkan. Karena bebannya bukan lagi di kita, tetapi Yesus yang menanggung beban dan dosa kita. Daud ini
kita dapat belajar di ayat 1-3, Daud benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat dan 5, Daud mempertimbangkan perkaranya dan memberinya penghiburan. Maksudnya begini, Daud ini dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pertimbangan dan penghiburan dari Tuhan. Kita nggak bisa mendapatkan sukacita karena kekuatan kita. Saya ngerti kok. Mau kita kesana kemari mencari sumber kesenangan duniawi, nggak akan bisa dapat, saudara. Satu-satunya jawaban hidup kita sebelum kita bisa memuji Tuhan, kok rasanya sulit ya mau memuji Tuhan. Satu-satunya jawaban sukacita kita hanya ada pada Tuhan. Daud ini nggak cuma berdoa dan curhat, Daud ini juga meminta pertimbangan dan meminta penghiburan pada Tuhan. Tuhan, bagaimana ya perkaraku? Aku harus bertindak seperti apa? Aku nggak mau musuh-musuhku merendahkanku, Tuhan. Sampai kapan? Dan kemudian di ayat yang ke-6, barulah Daud itu meyakinkan dirinya bahwa dia akan mendapatkan jawaban damai sejahtera. Oleh karenanya Daud itu menutup Mazmur ini di ayat yang ke-6 dengan sorak-sorakan, dengan sukacita dan pujian kan? Karena Daud sungguh-sungguh meyakini pembebasannya. Gak ada lagi sesuatu yang bisa memenjara hidup kita, yang bisa membuat kita itu selalu hidup dalam rasa takut dan rasa gelisah. Daud meyakini pembebasannya seperti benar-benar telah terlaksana. Daud ini sungguh-sungguh meyakini. Kita akan baca sekali lagi di ayat yang ke-6 ya. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Daud mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Daud ini saya yakin masalahnya belum selesai, saudara. Daud ini murni di ayat yang ke-6 ini dia melakukan perkataan iman. Perkataan yang membangun dirinya sendiri. Perkataan profetik. Dia menubuatkan dirinya sendiri. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Itu namanya iman. Iman itu mata jiwa kita. Pada waktu jiwa ini gelisah, jangan gelisah lagi. Kalau kita punya iman, kita nggak akan gelisah. Kondisi dan hati kita itu memang berbeda-beda, saya mengerti. Jadi mungkin ayat ini mungkin sulit ya, memang sulit. Tapi ayo, mari kita belajar sukacita waktu ada masalah ya. Karena masalah itu pasti ada tanggal kadaluarsanya. Tapi kabar baiknya adalah janji Tuhan nggak pernah habis. Masalah bisa habis kok. Mungkin hanya beberapa waktu saja. Meskipun waktu ini nggak selalu jam atau hari, bisa saja bulan atau tahun, tapi selalu pasti masalah itu ada habisnya. Karena ada janji Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup setiap kita. Kenapa ya? Kenapa kalau kita diizinkan Tuhan mengalami hal demikian? Saya dulu berpikir, kenapa ya Tuhan? Kenapa kok Tuhan menempatkanku pada posisi atau pada masalah atau pada ketidakpastian seperti ini? Tahu nggak bahwa proses itu yang membuat kita jadi dewasa? Setua apapun usianya, angka umurnya, kalau nggak ada pengalaman, kalau nggak ada pengalaman dengan Tuhan terutama, nggak akan bisa mengalami kedewasaan rohani, nggak akan bisa pernah berpikir dewasa. Jadi proses itu membuat kita dewasa secara rohani. Tapi setelah kita melewati proses itu, gimana sih cara melewati masalahnya? Gimana supaya untuk mengubah rasa gelisah kita itu jadi pujian? Gimana supaya kita itu tidak pantang menyerah? Yang pertama adalah miliki iman kepada Tuhan. Iman itu pilihan kita. Kita mau beriman apa enggak? Iman itu langkah, makanya disebut langkah iman. Karena iman itu adalah keputusan kita
Kita mau percaya nggak sama Tuhan? Kemudian yang kedua adalah cara melewati masalahnya gimana? Minta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Salomo menjadi raja yang penuh hikmat. Kenapa kok Salomo minta hikmat sama Tuhan? Karena hikmat itu penuh kuasa. Kuasa itu nggak selalu melalui mujizat, melalui tanda-tanda heran. Bisa jadi kadang solusi hidup kita ada dalam pikiran kita itu sendiri. Ada dalam hikmat yang telah Tuhan beri. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kemampuan rohani supaya kita bisa tahu dan menentukan langkah hidup kita itu tadi. Jadi kalau kita bisa ingat Salomo ya, Salomo itu kenapa kok minta hikmat? Karena masalah apapun jika kita hadapi dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, maka kita akan menjadi orang yang hidup berkemenangan. Sekali lagi, masalah apapun jika kita hadapi dengan hikmat Tuhan, kita akan jadi orang yang hidup dalam kemenangan. Kita akan dibebaskan dari rasa gelisah. Kita bisa memuji Tuhan dengan sukaria. Saya yakin dan percaya bahwa melalui kisah Daud ini, di Mazmur 13 ini, ada janji Tuhan bagi setiap kita. Ada harapan, ada maksud Tuhan bagi kita. Tuhan itu nggak ingin kita hidup dalam kegelisahan lagi. Tuhan itu ingin supaya kita memuji-muji Dia, bukan karena Tuhan minta dipuji, tapi supaya kita hidupnya penuh dengan sukacita. Supaya kita tuh bisa enjoy. Kita tuh bisa, meskipun ada masalah, tapi kita tidak merasa terbebani. Kita bisa memuji Tuhan dengan leluasa. Kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan telah merubah ratapan kita jadi sukacita. Ratapan kita jadi tarian. Amin ya. Sungguh luar biasa Mazmur 13 ini. Dan saya ingin mengajak setiap kita dari tempat ini, dari alam yang indah ini, mari buat hidup kita jadi indah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta yang indah. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita ada masalah, belajar seperti Daud. Hatiku gelisah ya Tuhan. Hatiku penuh dengan ketidakpastian. Hidupku ini seakan tiada harapan. Mari kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan untuk masuk. Izinkan Tuhan untuk berkarya, untuk bertahta dalam hidup setiap kita. Sungguh Tuhan mengasihi Anda. Saya bisa merasakan dari tempat ini Tuhan begitu cinta setiap kita. Sebelum kita akhiri renungan ini, saya tergerak untuk mengajak kita semua berdoa untuk supaya kita bisa berkomunikasi. Tapi komunikasinya kali ini benar-benar secara dalam ya. Terbuka aja sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Saya ingin berdoa bagi setiap Anda, dimanapun Anda berada, dimanapun saudara terkasih yang dicintai Tuhan ini. Fase hidup apapun dalam kehidupan saudara, saya percaya bahwa jiwa kita hanya untuk Tuhan. Saya percaya bahwa jiwa kita nggak sebanding dengan kasih Tuhan. Kegelisahan dalam jiwa kita ini nggak sebanding sama kasih Tuhan. Oh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan dari tempat ini Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami indah, bahwa Engkau itu sungguh mulia dan berharga bagi hidup kami pula. Oleh sebab itu Tuhan, kami nggak mau gelisah lagi. Kami mau bebas dari rasa gelisah, dari rasa khawatir. Karena seringkali pikiran kami ini berpikir hal-hal yang melampaui pikiran kami Tuhan. Kami mencoba berpikir hal-hal yang tinggi. Kami sering overthinking. Tapi kami mau meminta pertolongan dari Roh Kudus saat ini juga Tuhan. Curahkanlah ketenangan dalam hati setiap kami. Buat kegelisahan hati kami ini Tuhan jadi suatu kesaksian yang mengubahkan. Buat masalah kami jadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Supaya energi kami nggak habis untuk hal-hal masalah-masalah, untuk hal-hal yang tidak pasti, untuk rasa gelisah.
Tapi biarlah hidup dan jiwa kami ini Tuhan, segenap tubuh jiwa roh kami, hanya untuk memuliakan dan memuji-muji Tuhan. Kami mau hidup seperti Daud Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara. Kami semua Tuhan mau hidup seperti Daud yang menari-nari, yang melompat-lompat, menari-nari memuji-muji Tuhan. Kami nggak mau hidup dalam gelisah lagi Tuhan. Biarlah dimanapun saudara-saudara sekalian ini berada, ada Tuhan yang selalu beserta dengan setiap kita. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Teruslah bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Program ini bisa usai, tapi penyertaan Roh Kudus tak pernah habis dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang enggak cuma memberikan janji, tapi Tuhan rela mati ke dunia. Tuhan mau disalib mengubahkan hidup kami, membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu Tuhan. Jikalau Engkau rela Tuhan mengambil kami, menebus kami dari dosa, dari maut, kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga mampu merubah ratapan kami jadi sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah sukacita yang baru. Dan mari kita memuji-muji Tuhan sepanjang hidup kita, sampai nanti kita berpulang ke rumah Bapa. Kita mau hidup setia sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita kembali memuji dan menyembah Tuhan ya. Sungguh Tuhan baik, haleluya. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang dilewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Gak usah syutingnya. Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah
Sebelum kita akhiri, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari setiap kita membebaskan diri kita untuk kita muji Tuhan sekali lagi ya. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Gembirakan dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Gembirakan dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi. Ya Yesus penolong kami yang sejati. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk setiap kuasa dan keajaiban yang telah kami terima. Biarlah berkat Tuhan dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga pengurapan penyertaan selalu dari Roh Kudus menyertai langkah hidup kami kemanapun kami berada. Ada Tuhan di samping kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye bye, God bless you.